Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'i afdhalil ibadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Rabbul ardhina was samawat, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mu'ayyadu bi afdhalil ayati wal mu'jizat. Sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bihasabi ta'aqubil awqat was sa'at wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masyir. Hadirin jamaah-jamaah yang berbahagia, dalam ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat dikatakan hampir tidak ada perintah khusus agar orang tua mencintai, menyayangi, dan menghormati anak. Kalaupun ada, tidak menunjukkan ke arah itu, melainkan keharusan memberi nafkah dan mendidiknya. Mengapa? Sebab secara refleks, fitrah dan alami, cinta dan kasih sayang orang tua itu datang dengan sendirinya tanpa menunggu perintah. Mereka mencurahkan kasih sayangnya tanpa pamrih. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, semoga kita mendapatkan niat yang kuat untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, dan juga kekuatan untuk menjauhi larangan-larangannya Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, sehingga kita diakui sebagai orang-orang yang bertakwa. Dalam hal ini, kita sebagai orang tua selayaknya kita juga mawas diri bahwa diri kita ini perlu menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksaan api neraka. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini mungkin banyak orang tua yang sedang gregetan ataupun sedang dipusingkan dengan ulah anak-anak kita, karena anak-anak kita hari ini mayoritas sedang kecanduan yang namanya virus teknologi. Jika kita tidak bisa menjaga diri, maka bisa jadi generasi kita ini akan hancur hanya gara-gara HP. Lebih-lebih orang tua menyediakan yang namanya wifi ataupun data paket data, sehingga memudahkan anak-anak kita untuk membuka HP Android. Apalagi mereka sudah dipegangi HP sendiri-sendiri. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, HP adalah hasil teknologi. HP tidak salah, hanya mungkin perilaku kita yang salah menghadapi yang namanya HP. Mungkin kita terlalu semangat untuk melarang anak kita agar anak kita ini berhenti dari memegang HP, main-main dengan HP. Namun mereka pun juga bisa membaca apa yang dikerjakan oleh orang tua. Bagaimana anak-anak kita ini akan berhenti memegang HP sementara orang tua sendiri lebih asik dengan HP-nya. Sementara anak-anak pun juga tidak memahami apa yang sedang dikerjakan oleh orang tua. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu
dan keluargamu dari siksaan api neraka. Dalam hal ini para jamaah yang dimuliakan Allah, HP tidak salah, tapi perilaku kita terhadap HP juga harus diperbaiki. Kita jangan hanya berharap pada anak-anak kita untuk berhenti main-main dengan HP. Tidak bisa. Sementara orang tua sendiri asik dengan HP. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam HP kita semua tahu, apapun informasi yang positif ataupun negatif, yang abu-abu, semuanya ada di HP. Tinggal ada paketnya atau tidak. HP sangatlah berbahaya jika kita menyikapinya tidak baik. HP juga akan merusak generasi kita jika orang tua tidak bisa memberi sikap atau memberikan contoh kepada anak-anak kita. Belum bisa memahamkan pada anak-anak kita bahwa banyak informasi negatif di dalam internet lewat HP. Tapi perlu dipahamkan pada mereka bahwa layar LCD yang ada di HP itulah bukan sederhana. Bukan sederhana. Coba kita tengok tahun 2000. Ketika yang namanya komputer belum banyak, hanya orang-orang tertentu yang mempunyai komputer. Namun mereka yang disediakan komputer, apa yang terjadi? Di tahun 2010 mereka hampir semuanya pakai kacamata. Kalau orang tua tidak menyadari hal ini, ingat, mungkin 5 tahun yang akan datang, mungkin 2 tahun yang akan datang, anak-anak kita, generasi kita akan mendapatkan kerusakan pada matanya. Bisa kita lihat, mayoritas anak-anak sudah menggunakan kacamata. Kenapa? Ini bukan sekedar fashion, bukan sekedar gaya-gayanan, tapi ini karena orang tua yang tidak bisa mengelola, tidak bisa memanage dalam penggunaan komputer ataupun HP untuk anak-anak kita. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi, kita tidak bisa melarang anak-anak kalau orang tua sendiri tidak memberikan contoh yang baik. Kita tidak bisa melarang anak-anak ketika mereka asik dengan FF, dengan apapun yang kegiatan anak-anak. Namun, kita tidak memberikan solusi yang terbaik buat mereka. Ingat, HP ini sangatlah berbahaya, LCD-nya. Bukan hanya LCD-nya saja, bukan layarnya saja, tapi informasi yang di dalamnya luar biasa merusak kita. Betapa goncangnya Amerika ketika pemilihan presiden hanya dengan HP menyebar hoak, menyebar berita-berita yang tidak tepat. Bisa terbantu dengan HP. Apalagi kita pun juga mengalami di Indonesia betapa berita hoak berseliweran karena saking banyaknya orang yang membacanya sehingga menganggap hoak itu benar. Padahal al-khabaru laisa kal muayyanah. Berita itu tidak seperti kenyataan. Sementara kita yang dengan mudahnya terpengaruh dengan berita, apapun berita yang kita baca, apapun berita yang kita tonton, dianggap itu adalah benar. Padahal kita pun juga tidak sadar bahwa kita sebagai umat Islam sedang diadu domba lewat HP. Sekali lagi lewat HP. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, khotib tidak berbicara panjang lebar. Sebenarnya ini adalah nasihat khusus untuk khotib pribadi. Dan umumnya para jamaah yang hadir di Masjid Al-Huda, Masjid Besar Al-Huda tercinta ini, kita menyayangi generasi kita. Kita sangatlah sayang pada generasi kita. Namun kita tidak bisa melepaskan begitu saja. Karena anak-anak ini perlu pengarahan. Anak-anak perlu penjelasan. Apa manfaat HP dan apa bahayanya HP. Perlu kita sadarkan pada mereka. Namun jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, innal huda hudallah, bahwa petunjuk itu hanyalah milik Allah. Kita sebagai orang tua hanya sebatas mengarahkan, namun yang hak pemberi hidayah adalah Allah. Maka ketika kita tidak mendoakan anak-anak kita,
Tidak kita mintakan pada Allah agar anak-anak kita menjadi generasi idaman dunia akhirat, apalah jadinya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah untuk kita, generasi kita, dan juga generasi penerus kita. Karena kita pasti suatu saat akan mendatangi yang namanya kematian. Itu pasti, tidak bisa tidak. Sementara anak-anak kita mungkin belum siap menghadapi dunia kehidupan yang serba luar biasa ini. Maka jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi sebagai orang tua, mari jangan hanya memerintah anak saja, tapi berikan contoh pada anak-anak kita. Karena pendidikan yang paling tepat buat anak-anak kita adalah pendidikan yang dicontohkan oleh orang tua, yang diberikan contoh oleh orang tua. Tidak bisa hanya dipasrahkan kepada sekolahan saja, sementara sekolahan hanya sebatas pengajaran saja, pendidikannya kurang tahu berapa persennya. Tapi yang lebih maksimal adalah dari orang tua sendiri. Maka tepatlah firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qu anfusakum wa ahlikum naron. Jagalah dirimu dari siksaan api neraka dan juga keluargamu. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dari Allah dan selalu berjalan di jalan Allah, dan juga kita diberikan kemudahan dan hidayah untuk generasi kita selanjutnya. Yang kita doakan saja belum tentu menjadi seperti yang kita inginkan, apalagi yang tidak kita doakan. Naudzubillah, subhanallah. Generasi yang akan datang semakin banyak tantangan, maka kita berikan pendidikan pada anak-anak kita, generasi penerus kita, untuk siap menghadapi permasalahan yang akan datang. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, masa kecil kita tidak seperti masa kecil anak-anak sekarang. Itu perlu kita sadari, harus kita sadari. Mungkin waktu kecil kita main-main dengan kelereng itu sudah nyaman luar biasa. Namun sekarang anak-anak tidak kenal lagi dengan kelereng, tidak kenal lagi dengan kuda-kudaan pakai debok pisang, tidak kenal lagi. Mereka yang kenal FF dan lain sebagainya. Bagaimana generasi kita kalau tidak kita jaga dengan baik? Sekali lagi, kita sebagai orang tua, mari mulai sekarang jangan hanya menyerahkan HP pada anak-anak saja, tapi juga harus diberikan petunjuk pada anak-anak kita bagaimana cara menggunakan HP yang baik. Itu yang terpenting. Insyaallah, barakallahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.